Hari ini kita bertemu lagi ibadah sekolah minggu, kelas besar dan remaja Resort Cililitan. Adik-adik yang melayani kita hari ini, kakak guru sekolah minggu dari GKPS Cibubur. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kakak undang berdiri, kita bernyanyi, "Ku masuki gerbangnya." Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang kudus ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri. Karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan bagi kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini saling mengasihi. Adik-adik, kita juga harus mengasihi sesama teman, saudara, keluarga, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik-adik, kita angkat pujian, "Ku cinta keluarga Tuhan." Cinta
Marilah kita mendengarkan dan mematuhi semua perintah Tuhan. Salah satunya yaitu titah ke-10 yang bunyinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Artinya, takut akan Allah, kasih kepadanya, jangan serakah dan berkeinginan memiliki kepunyaan sesamamu, dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama. Tetapi kita patut memberikan nasihat kepada mereka supaya tetap memelihara rumah tangganya, setia, dan rajin melakukan tugas sehari-hari. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa. Kita renungkan firman-Nya siang dan malam dan melakukannya. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, Aku mengasihi Engkau Yesus. Shalom adik-adik, Resort Cirilitan. Apa kabar semua? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan masih penuh dengan sukacita. Walaupun selama 6 bulan ini adik-adik masih tetap harus di rumah, tapi bukan berarti kita berhenti untuk mengucap syukur. Masih banyak sekali alasan untuk kita mengucap syukur. Adik-adik bangun pagi, ketemu sama orang tua, ketemu sama saudara-saudara, adik dan kakak, itu juga sudah merupakan kewajiban kita untuk mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita masih di rumah ada perasaan bosan, tapi tetap harus bersyukur. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Walaupun dalam masa-masa sulit sekarang ini Tuhan, kami masih harus terus mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, terutama hamba-Mu ya Tuhan. Berikan kata-kata yang benar ya Tuhan untuk keluar dari mulut hamba, agar adik-adik kami semua memahami dan mengerti apa maksud Tuhan pada firman Tuhan pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik kelas besar dan kelas remaja, kita mungkin sudah sering mengenal yang namanya gotong. Pernah juga kan yang mengenal namanya bulang? Ayo, mungkin semua kita sudah kenal yang namanya gotong, yang namanya bulang, yang namanya suri-suri. Malah mungkin justru adik-adik sering menggunakannya. Ingat nggak kalau di sekolah dulu ya, kalau pada acara perayaan-perayaan seperti Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kesaktian Pancasila, atau pada saat Hari Proklamasi Kemerdekaan, adik-adik pasti diminta untuk menggunakan pakaian adat. Pasti sudah sering menggunakannya, ya. Adik-adik ingat nggak waktu kita tahun 2019 di Cipayung kalau nggak salah waktu itu kita mengadakan yang namanya lomba fashion show budaya Simalungun. Kemudian lomba menari tarian Simalungun. Untuk mengingatkan adik-adik, kakak buka videonya ya sama foto-foto adik-adik pada tahun 2019 waktu kita merayakan Praolop-olop saat itu. Pada tahun lalu juga, tahun 2019, pada perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, pada saat itu Ibu Negara juga menggunakan pakaian adat Simalungun loh. Akhirnya kita dihebohkan dengan perasaan senang ya, perasaan bangga pada saat itu karena Ibu Negara menggunakan pakaian lengkap adat Simalungun. Saat itu beliau menggunakan bulang, menggunakan suri-suri dan menggunakan aksesoris-aksesoris Simalungun. Sungguh suatu kebanggaan buat kita, buat masyarakat Simalungun. Dan bersamaan dengan itu, kita waktu itu ibu-ibu kebanyakan pada heboh ya di Facebook, di Instagram untuk menyampaikan rasa bangga dan rasa haru kita kepada Ibu Iriana saat itu karena telah menggunakan budaya Simalungun. Kak, hari ini kita belajar apa sih? Kok kita belajar budaya Simalungun? Belajar PPKN atau apa nih? Oke, kita belajar sama-sama ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mau mengajarkan kita bagaimana hidup dalam budaya surgawi. Ya, kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita sebagai orang Simalungun, ya sejak kita lahir, sejak kita mulai berdiri, sejak kita sudah mulai mengenal lingkungan kita dan sampai nanti dewasa, adik-adik melekat dalam budaya Simalungun. Demikianlah hendaknya kita sebagai orang yang dilahirkan Kristen, orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi orang Kristen,
hendaklah kita juga dalam keseharian kita, dalam lingkungan sekolah kita, dalam kelak nanti adik-adik bekerja dan juga berumah tangga nantinya, hendaklah hidup dalam budaya surgawi. Ya, ini yang akan kita bahas sekarang. Apa itu budaya surgawi, Kak? Nah, budaya surgawi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus pada saat ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah orang percaya tidak hidup dalam kepura-puraan. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Hindarilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kata pura-pura atau bersandiwara itu identik dengan kata munafik. Ya. Kita harus menjauhi namanya kata-kata munafik. Artinya munafik, perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Sementara, ya adik-adik, sebagai orang yang hidup dalam budaya surgawi, kasih itu nggak boleh pura-pura. Kasih itu harus sesuai dengan perkataan. Ayo, siapa di sini yang udah mulai punya pacar? Kelas remaja nih harusnya. Ya, sudah mulai ada yang suka, ada yang melirik-melirik. Ya, kalau hari Valentine suka dikasih apa? Suka dikasih coklat. Itu sebenarnya bukan itu bukan perkataan artinya. Jadi adik-adik sudah boleh merasakan suka sama orang, kemudian memberikan rasa suka itu dalam bentuk coklat. Itu artinya kasih dalam perbuatan. Contohnya ya. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya adik-adik bilang mengaku ya, kita mengaku sebagai orang yang mengasihi adik kita. Sementara begitu ada makanan dengan adik-adik disuruh sharing, gak mau, berantem. Artinya apakah itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan? Kita mengasihi adik kita. Kemudian kita mengasihi orang tua. Semua kita mengakui. Adik-adik bilang sayang sama mama, sayang sama papa. Tapi begitu minta tolong, mama minta tolong, entar sok. Entarnya juga nggak bisa dikerjakan, entar besok. Ya, artinya apa? Sayang, kasih itu tidak boleh pura-pura. Harus benar-benar dikerjakan, dilaksanakan. Itu yang namanya kasih sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, orang percaya dituntut untuk hidup saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya adik-adik di sini kita diminta berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Berlomba-lomba memberi kasih dan hormat. Kasih dan hormat itu berbeda. Ya, orang yang menghormati seseorang belum tentu sebenarnya dia mengasihi, tapi lebih tinggi kasih. Orang yang mengasihi sudah pasti menghormati. Jadi kita harus berlomba-lomba. Jangan kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita. Ya, itu bukan artinya di sini ya. Kalau di sini disebutkan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Bukan berarti orang yang baik sama kita, orang yang mau kasih kita makanan, orang yang mau kasih kita mainan, hanya sama itu kita mau baik. Bukan begitu. Tapi kita harus berlomba-lomba mengasihi dan memberi hormat kepada orang lain. Apalagi orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua di sini siapa? Ya bisa abang, bisa namboru, bisa orang tua, bisa bapak tua, ya semua orang yang lebih tua harus kita hormati. Dan harus lebih dahulu kita menghormati mereka. Nggak usah nunggu disapa ya, nggak usah nunggu kita dikasih sesuatu baru kita menghormati. Yang ketiga adalah rajin melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, di sini yang diminta adalah semangat kita harus terus menyala-nyala. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana bentuk kita melayani Tuhan. Ya, untuk adik-adik yang punya talenta misalnya ya, punya talenta musik, punya talenta suara bagus, bisa bernyanyi, itu adalah salah satu untuk melayani Tuhan. Tapi untuk keseharian kita bagaimana kita hidup dalam melayani Tuhan? Kita nggak usah bicara jauh-jauh. Sekarang kita bicara pada saat hari ini. Saat adik-adik mendengarkan ibadah online. Apa yang adik-adik sudah perbuat? Coba
Apakah semua sudah duduk yang rapi? Apakah semua sudah menggunakan pakaian yang sepantasnya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang ketiga, apakah kita tidak sambil makan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang sambil makan, comot sana, comot sini, bolak-balik ke kulkas, balik lagi duduk. Apakah seperti itu hidup yang melayani Tuhan? Apakah kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Tidak sebentar-sebentar, mute dulu, sebentar-sebentar off dulu, lanjut lagi. Nah, adik-adik, saat ini memang adik-adik mendengarkan ibadah dari online dari rumah. Tidak ada yang menegur. Ya, kalau orang tua misalnya ada mendampingi, ya puji Tuhan. Berarti orang tua memperhatikan dan menyaksikan adik-adik mendengar. Jadi ada yang menegur. Tapi untuk anak-anak remaja harusnya sudah bisa ibadah sendiri. Nah, pada saat ibadah sendiri nih, apakah kita benar-benar serius mengikutinya? Ingat adik-adik, dalam memberikan pelayanan kepada Tuhan, berikanlah hatimu, berikan waktumu, berikan perhatianmu. Hanya sekitar 30 menit untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi fokus itu adalah salah satu bahwa adik-adik juga mendengarkan firman Tuhan dan melayani Tuhan. Kemudian pada saat adik-adik sekolah, ya, terus terang kakak sebagai orang tua, ya, posisi kakak sebagai orang tua, tidak setiap hari kakak bisa menyaksikan anak-anak belajar atau enggak. Ya, mereka berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan HP. Kalau ada anaknya nggak serius, itu kakak nggak bisa lihat. Tapi adik-adik ingat, Tuhan melihat, ya, Tuhan menyaksikan. Apakah kita anak remaja dan anak kelas besar bertanggung jawab terhadap tugas kita saat ini? Apa tugas kita? Tugas kita hanya belajar, ya. Jadi pada saat belajar kita online, konsentrasi, fokus, tidak bermain-main. Yang keempat adik-adik, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Artinya di sini bahwa kita sebagai anak remaja dan anak kelas besar juga harus hidup dalam pengharapan. Ada ungkapan yang berbunyi, janganlah mati sebelum meninggal. Artinya banyak orang sudah mati sebelum meninggal. Mati di sini artinya mati secara pengharapan. Jadi orang yang mati secara pengharapan itu adalah orang yang tidak akan pernah bahagia. Ya, karena dia merasa hidupnya yang paling susah, hidupnya yang paling menderita, nggak ada lagi kebahagiaan. Padahal Tuhan Yesus mengingatkan kita, Rasul Paulus mengingatkan kita harus hidup dalam pengharapan. Kristomos, Bapak Gereja abad ke-14 menuliskan, yang membuat manusia binasa bukanlah iblis, tetapi putus asa atau tanpa pengharapan. Kemudian adik-adik, yang terakhir, bagaimana budaya sorgawi itu hidup dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Yang kelima adalah bertekun dalam doa. Kata bertekun secara khusus di dalam doa, ya, artinya bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga menuntut ketekunan. Menuntut ketekunan artinya menjaga komunikasi dengan Tuhan. Bertekun dalam doa bukan artinya pasif, ya adik-adik. Bukan artinya kita menunggu saja, berpangku tangan, tapi harus juga berdoa, meminta, dan juga mengetuk. Artinya apa? Ada usaha di dalamnya. Jadi budaya ini harus terus ditingkatkan, ya, khususnya untuk budaya berdoa. Oke, sekarang untuk aktivitas. Kakak ada PR untuk adik-adik kelas remaja dan kelas besar, khususnya untuk aktivitas berdoa. Mulai malam ini kakak kasih waktu dari hari Minggu sampai hari Rabu ke depan untuk adik-adik melakukan aktivitas berdoa bersama dengan orang tua, dengan papa, mama, adik atau kakak. Kita akan membuat ibadah malam dengan keluarga. Kemudian yang menjadi inisiatornya harus anak-anak remaja,
harus anak-anak kelas besar. Kakak ada contoh, ini contohnya bisa dilihat ya. Jadi yang difoto adalah foto keluarga pada saat berdoa bersama. Disebutkan siapa yang menjadi MC, kemudian disebutkan bacaannya. Urutannya yang pertama adalah MC dulu. MC membawakan lagu pujian. Lagu pujian dibawakan oleh anak-anak remaja atau kelas besar. Kemudian dipilih lagunya dan dinyanyikan bersama dengan orang tua dan ditentukan ayat bacaannya. Cukup 1 pasal atau 2 pasal. Kemudian baru berdoa. Berdoa boleh dipimpin orang tua, boleh dipimpin oleh papa mama, tapi yang menjadi inisiator, menjadi MC harus adik-adik sekalian. Ya, jadi yang dibuat di foto di aktivitas bukan foto liburan ya, tapi foto kita melakukan aktivitas berdoa dengan keluarga. Kakak tunggu sampai dengan hari Rabu. Oke adik-adik, siapa nanti yang sudah memberikan yang paling cepat dan paling sesuai tema dan doanya, kakak akan kirimkan hadiah. Nah adik-adik, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, adik-adik pernah lihat gak gambar uang 75.000 Republik Indonesia yang baru? Ada yang udah pernah lihat? Ya, uang ini nanti kakak tampilkan di sini bukan sebagai uang untuk penukar untuk belanja di pasar ya, bukan untuk belanja di market ya, tapi adalah untuk koleksi. Jadi adik-adik kalau mau beli, orang tua mau beli itu digunakan untuk koleksi. Yang kakak mau sebutkan di sini, di uang ini banyak gambar-gambar berbagai budaya bangsa Indonesia. Ada budaya-budaya nih, adik-adik bisa lihat semua anak-anak di sini menggunakan pakaian adat seluruh Nusantara. Jadi artinya apa yang mau kakak sampaikan? Kemanapun uang 75.000 ini pergi, orang sudah kenal bahwa uang ini adalah uang Republik Indonesia. Ya. Indonesia lah sebagai negara yang mengeluarkan uang ini. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, 5 budaya sorgawi. Yang pertama, orang percaya hidup dalam ketidakpura-puraan. Yang kedua, hidup untuk saling mengasihi. Yang ketiga, rajin dalam melayani Tuhan. Yang keempat, hidup dalam penuh pengharapan. Yang kelima, tekun berdoa. Artinya adik-adik, budaya sorgawi yang 5 ini harus hidup dalam keseharian kita, hidup dalam hidup kita ke depan, dalam masa-masa sekolah nanti, dalam masa adik-adik sekolah kuliah, bekerja. Budaya inilah yang akan adik-adik bawa sehingga orang tahu bahwa kita itu sebagai orang Kristen. Kita orang yang dipilih Tuhan. Orang Kristen bukan yang hanya sekedar identitas, kata orang zaman sekarang Kristen KTP. Ya, nggak boleh Kristen KTP, harus Kristen yang punya identitas sorgawi. Ngerti ya adik-adik? Jadi adik-adik, hiduplah menjadi anak-anak Tuhan yang mengimplementasikan budaya sorgawi dalam hidup kita, sehingga kita langsung gampang dikenali sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang penuh kasih. Jadi adik-adik, selamat mengimplementasikan budaya sorgawi dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Demikian adik-adik firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Selamat mengimplementasikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk anak-anak, remaja dan kelas besar Resort Cililitan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup dalam budaya sorgawi. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami dapat pada hari ini bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12 yang bunyinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana, murah hati, rela menderita. Adik-adik, kita angkat pujian bahasa kasih.
cinta semua anak. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga rangkaian acara ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua bimbingan yang firman-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini. Semoga menjadi petunjuk dalam hidup kami. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan, para guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan berkenan dengan semua pelayanan kami dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah kebaktian online ini, agar di kemudian hari dapat kami implementasikan dalam hidup kami, dan setiap hari kami rindu untuk kembali beribadah kepadamu. Marilah kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.